Halo para gamers, selamat datang di channel Drag System. Derby Classic mungkin sudah tidak asing lagi di telinga para gamers, khususnya Mobile Legends di Indonesia. Lalu bagaimana sejarahnya Derby Classic sampai sepanas sekarang? Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah paham. Istilah Derby Classic dikenal e-sport Mobile Legends di Indonesia. Istilah ini turut menjadi kata ganti bagi laga panas antara Seteru Abadi, EVOS, dan RRQ. Nah, sebelum lanjut, subrek dulu nggak sih? Sejarah terciptanya istilah Derby Classic ini hadir sejak MPL season pertama, pada tahun 2018 yang lalu. Awalnya istilah ini bukan Derby Classic ya cuy. Rivalitas kedua tim ini dulu disebut dengan El Clasico. Namun pada pertengahan season 10, nama ini diganti dengan Derby Classic, karena ada isu-isu gitu cuy. Pada MPL season pertama, kedua rivalitas ini bersaing merebutkan posisi teratas klasmen di regular season. Namun, kedua tim ini belum bisa mengamankan posisi juara setelah berhasil disalip NXL Kingslayer. Silakan putar untuk NXL. Wow! Pertarungan dari kedua tim ini sangat panas dan sengit. Dan keduanya sama-sama memiliki pemain yang sangat kuat sehingga selalu menghadirkan keseruan dan tentunya sangat sulit untuk ditebak siapa pemenangnya. EVOS diperkuat dengan Just No Limit dan Auranya, sedangkan RRQ diperkuat dengan Lemon dan Tuturunya. Big match antara RRQ versus EVOS semakin panas dari season ke season. Mulai dari pertandingannya yang saling adu gengsi dan ajang balas dendam, sampai para fansnya yang ikut meramaikan keseruan rivalitas tersebut. Terbukti dari kedua tim ini juga memiliki penggemar paling banyak di Indonesia. Kedua tim ini semakin diperkuat dengan sering bertemunya di Grand Final. Hal itu menguatkan kedua tim ini memiliki rivalitas yang kuat. Selain sering bertemu di Grand Final, kedua tim ini juga mempunyai hasil yang beragam. Ada masa di mana RRQ lebih dominan, juga ada momen saat EVOS Legend lebih bisa menguasai pertandingan. Panasnya duel kedua tim membuat pertandingan antar keduanya disebut El Clasico, atau sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan Derby Classic. Bahkan basis fans kedua tim yang terbesar di Indonesia tak jarang melakukan perdebatan online selayaknya rival. Di season perdananya, RRQ hampir meraih hasil sempurna dengan menang 16 dari 18 pertandingan, sementara EVOS mengikuti di belakang dengan 15 kemenangan. Di regular season, RRQ sempat menang 2-0 atas EVOS, namun penampilan mereka menjadi loyo di playoff sehingga harus puas menjadi juara ketiga. EVOS sendiri berhasil menjadi juara keduanya. Memasuki season 2, RRQ seakan ingin balas dendam kepada EVOS. Dengan roster baru, mereka mendominasi di 3 match pertama. RRQ juga 3 kali mengalahkan EVOS. Kemenangan RRQ 2-0 di regular season, 2-1 di upper final, dan 3-0 di grand final. Sejak kejadian itu, fans dari kedua tim ini sering melakukan perdebatan online yang membuat kedua rivalitas ini semakin panas saat bertanding. EVOS akhirnya balas dendam di season 4. EVOS mampu merajai klasemen dengan 11 win, sedangkan RRQ berada di belakang EVOS dengan 10 kemenangan. EVOS lagi-lagi sukses menaklukkan RRQ di 4 kali pertemuan dengan menang 2 kali di regular season. Puncaknya tentu saja di grand final di mana RRQ tunduk 3-1 di tangan EVOS. Maka savage dari One, that's it. Inilah dia pemenang terbaru kita. Welcome back untuk EVOS. Mereka akhirnya memenang FPL Indonesia. Rivalitas kedua tim semakin panas sejak kekalahan RRQ melawan EVOS di Grand Final M1. EVOS bisa comeback dari 3-0 menjadi 3-4. Hal itu membuat kedua tim semakin panas di laga selanjutnya. Coba untuk bertahan dari RRQ. EVOS Legends become a legend for M1 Mobile Legends Bang World Championship 2019. EVOS Legends begitu menggila seperti yang KB katakan juga. Pada season 5, RRQ bangkit lagi dengan mengamankan puncak klasemen. Di belakang RRQ ada EVOS yang meraih 9 kemenangan saja. Keduanya saling mencuri kemenangan di regular season.
RRQ berhasil mengalahkan EVOS di Oper final dengan skor 2-1. Lalu mereka kembali bertarung sengit di final dengan kemenangan tipis 3-2 diraih RRQ. Tatanya kembali, bacanya juga harus hilang. Dia mencoba untuk bertahan. Lihat, wah dia hilang, Rege, lihat. Oh my god, Raja berhasil kembali mengambil tatanya untuk kedua kalinya. Raja dari segala raja, RRQ Hoshi menjadi Season 6 nampaknya jadi season yang ingin dilupakan EVOS. Pasalnya mereka hanya mampu finish di posisi 6, EVOS bahkan harus pulang lebih dulu di playoff babak pertama. Sementara RRQ terus berjuang hingga berhasil menang melawan Alter Ego di babak final. Rigo dan tandanya RRQ Hoshi, raja dari segala raja. Season 7 sama seperti EVOS di season 6 buat RRQ. Mereka harus pulang duluan setelah dipermalukan game Flick Aerowolf dengan skor 2-1. Dengan kepulangannya RRQ hanya bisa menyaksikan EVOS mengangkat piala. Season 8 adalah season mulai keterpurukan EVOS. Kalau season sebelumnya EVOS mampu masuk ke Grand Final, namun pada season ini awal mula EVOS harus tergantikan oleh Sang Raja Langit. EVOS berusaha menanjak tangga playoff untuk bertemu RRQ, namun harus kandas di tangan Onyx pada final lower bracket. Di season 9 lagi-lagi EVOS hanya menyaksikan grand final Onyx versus RRQ. Lagi-lagi pada season 10 RRQ memberikan EVOS sejarah baru. Kalau di M1 EVOS menciptakan sejarah juara dunia, namun pada season ini menciptakan sejarah baru tidak lolos playoff. EVOS kalah lawan RRQ di regular season yang memastikan EVOS tidak lolos playoff. Base-nya sedikit lagi di balik kali ini Bosan kita mendapatkan pula untuk Skylar dan Base-nya inilah cara baru di mana EVOS Legend tidak akan berhasil. EVOS Legend tidak akan ada di babak playoff untuk IPL ID season 10. Sebuah sejarah baru ditorehkan. Season 11 EVOS akhirnya mampu membalas dendam dengan memulangkan RRQ di playoff. Lagi-lagi EVOS bisa comeback dari 2-0 menjadi 2-3. Dan pada akhirnya EVOS harus finish di runner up setelah dibantai Sang Raja Langit dengan skor 4-0. Kali ini terpakan dengan poin kelima kita dapatkan dan Onyx memenangkan MPL tanpa kekalahan sedikit pun di babak playoff. Satu round pun tidak terkalahkan, Onyx melaju dengan begitu mulusnya. Di season 12 EVOS mengulang sejarahnya dengan tidak lolos playoff setelah kalah di regular season melawan BTR. Dan RRQ menyusul torekan sejarah baru dengan absennya di M-Series setelah kekalahannya di playoff lawan BTR dengan skor 3-0. Fans kedua rivalitas ini semakin panas dengan melakukan perdebatan online. Dari panasnya kedua kubu ini tak jarang kita saksikan di live saat pertandingan dimulai. Walau pertandingan Onyx versus Geek Fam, namun live chat tetap saja dipenuhi dengan komen RRQ dan EVOS. Itu dia beberapa histori sejarah derby klasik antara RRQ dengan EVOS. Mungkin dari kalian ada yang mau nambahin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.